Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nuta Channel, channel khusus untuk pecinta masjid. Video kali ini akan menceritakan tentang kisah Qarun, yaitu seorang yang paling kaya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita dapat berbagi kebaikan pada banyak orang. Dan kembali kami ingatkan, marilah kita makmurkan masjid Allah dimanapun kita berada. Salah satu caranya yaitu dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu pembangunan masjid. Masjid Nurut Taqwa yang berlokasi di Jalan Arya Putra Kedaung, Serua Indah, Tangerang Selatan, saat ini sedang melakukan renovasi total dikarenakan bangunan lama yang sudah sangat tua. Bagi Anda yang ingin menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu pembangunannya, alamat, nomor rekening, dan kontak person kami sertakan di deskripsi video ini. Qarun adalah salah seorang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun. Dia adalah salah seorang sepupu dari Nabi Musa alaihi salam yang merupakan cucu dari Quhas bin Lewi, dan Lewi adalah saudara seayah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Awal kehidupannya, Qarun adalah orang yang sangat miskin yang memiliki banyak anak. Dia juga saat itu dikenal sebagai seorang yang sangat taat beribadah. Karena kemiskinannya, dia tidak mampu untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Dia pun tidak mampu menjalani ujian kemiskinan yang Allah berikan kepadanya. Suatu hari Qarun mendatangi Nabi Musa alaihi salam, lalu memintanya untuk berdoa kepada Allah agar Qarun diberikan kekayaan, agar mampu membiayai kehidupannya, dan agar lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam yang saat itu tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat soleh pun memenuhi permintaannya. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar memberikan kekayaan kepada Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu isi hati setiap hambanya pun mengabulkan doa Nabi Musa alaihi salam, dan dia memberikan Qarun harta yang banyak. Qarun pun saat itu menjadi orang yang sangat kaya dan terpandang. Bahkan harta-hartanya sangat banyak, sampai-sampai dia memiliki ribuan gudang penyimpanan harta. Bahkan kunci-kunci gudang hartanya pun sangat banyak, dan kunci-kunci tersebut baru bisa dipikul oleh puluhan orang yang kuat. Akan tetapi, layaknya sifat manusia pada umumnya, ketika diberikan ujian kemiskinan, dia akan sangat taat dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Tapi jika diberikan kekayaan dan kemuliaan, manusia cenderung lupa akan bersyukur, bahkan kufur dan menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula halnya dengan Qarun. Ketika dia diberikan kekayaan, dia pun melupakan Allah, bahkan semakin sesat dan merasa dirinya lah yang menjadi sebab kekayaan tersebut. Dia menjadi kufur bahkan sesat, dan lebih memilih menyembah para dewa daripada Allah dan bersekutu dengan Fir'aun dan Haman. Janjinya untuk lebih khusyuk beribadah pun dilupakannya. Orang beriman pada saat itu kerap kali menasehati Qarun untuk kembali dan bersyukur kepada Allah, karena dialah yang memberi karunia kekayaan tersebut, dengan menghimbau Qarun agar memanfaatkan kekayaannya di jalan Allah, berzakat dan berinfak. Qarun pun menolak nasihat tersebut, dan dengan sombong dia berkata, "Sesungguhnya aku diberikan harta-harta itu adalah karena sebab dari ilmu yang ada padaku." Kata-kata Qarun tersebut diabadikan Allah dalam surat Al-Qasas ayat ke-78. Qarun telah kufur dari nikmat Allah dan menjadi orang yang menyombongkan diri. Akan tetapi, setinggi apapun manusia menyombongkan diri, Allah maha perkasa dari semua makhluknya, dan dia memiliki rencana lain untuk Qarun. Suatu hari Qarun ingin memamerkan harta-hartanya, yang menurutnya harta tersebut bukanlah pemberian Allah, tetapi karena sebab dari usahanya.
Qorun pun keluar untuk memamerkan harta-hartanya dengan membawa 600 pelayan, 4.000 pengawal, dan 4.000 binatang ternak yang sehat-sehat, serta 60 ekor unta untuk membawa kunci-kunci gudang hartanya. Dan sebagian orang pada saat itu yang menginginkan kehidupan dunia pun berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qorun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang beriman yang kuat keimanannya berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat ke-79 dan ayat ke-80. Karena kesombongannya tersebut, maka membuat murka Allah, dan pada saat dia memamerkan hartanya itu, Allah jadikan bumi terbelah dan menenggelamkan Qorun bersama harta-harta dan pengawal-pengawalnya. Qorun pun binasa ditelan bumi karena kesombongannya. Bahkan hingga hari ini, ketika ada orang menemukan harta terpendam dari dalam bumi atau harta galian, maka harta tersebut disebut dengan harta karun. Kisah Qorun tersebut dapat kita jadikan pelajaran bahwa harta yang kita miliki adalah hanya titipan Allah yang kapanpun jika dia menghendaki, dia dapat mengambil kembali titipannya itu. Dan juga bagi kita yang saat ini masih hidup dalam kekurangan, janganlah berkecil hati, sebab Allah yang maha tahu keadaan hamba-hambanya. Karena bisa jadi kemiskinan dan himpitan hidup kita ini adalah wujud dari kasih sayang Allah. Sebab bisa saja ketika kita diberikan kelapangan dan harta berlimpah, kita akan berbuat kufur seperti halnya Qorun. Na'udzubillah. Semoga video ini menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.